Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup, hari Selasa, 16 Januari 2024. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyertai dan senantiasa memberkati kami umat-Nya. Saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Roh Kudus memberi hikmat bagi kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Ayat nats yang kita renungkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 4 yang demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Judul renungan kita, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Namun, apakah percaya itu sama dengan mempercayakan diri? Tentu tidak sama. Ibaratnya seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak kecil tersebut percaya kalau berjalan itu menyenangkan. Namun mempercayakan diri untuk melangkah satu langkah demi satu langkah itu sulit. Maka anak cenderung untuk meminta dipegangi tangannya oleh orang tuanya ketika berjalan. Suka berjalan dengan memegang benda yang kuat yang ada di sekitarnya. Namun ketika anak kecil tersebut sudah percaya diri sepenuhnya, maka dia bisa berjalan dengan kuat, dan dia akan mulai berjalan sendiri, bahkan berlari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kisah dalam bacaan firman Tuhan hari ini, di mana kisah para rasul mengisahkan rasa syukur jemaat mula-mula akan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah membebaskan dan menyertai kehidupan mereka. Rasa syukur tersebut menjadi kekuatan jemaat mula-mula untuk mewujudkan kesatuan, sikap saling percaya, sehati, sepikir, dan sejiwa. Mereka tidak hanya percaya, namun juga mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menjual barang kepunyaan mereka untuk dapat dibagikan kembali, supaya ada keseimbangan dan tidak ada jemaat yang kekurangan. Namun berbeda dengan Ananias dan Safira, mereka menjual tanah mereka dan menyerahkan sebagian hasilnya kepada para rasul. Mereka tidak menyerahkan sepenuhnya hasil penjualan tanah itu kepada para rasul, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita Ananias dan Safira ini menunjukkan dalam kehidupan kita bersama. Tidak cukup jika kita hanya mempunyai rasa percaya saja. Mengapa? Sebab dalam kehidupan akan muncul banyak hal yang perlu kita seimbangkan dan perlu kita jaga supaya tetap utuh menjadi hal yang indah. Bagaimana kita sebagai manusia bisa dengan baik menjaga keutuhan yang beragam tersebut? Apakah cukup dengan kekuatan diri kita sendiri? Pasti tidak akan cukup, karena banyak sekali keinginan manusia. Namun belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mempercayakan diri
dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami telah mengerti bahwasanya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Namun Tuhan mampukan kami juga mempercayakan hidup kami kepadamu dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami menyadari hanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami boleh melewati itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.